Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demita Puspita, NIM 3119091 dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistika tentang rancangan faktorial dengan contoh kasusnya adalah pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P atau fosfor. Di sini terdapat contoh kasus, seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P atau fosfor menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam podsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali LDD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis. 1. Pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P, hipotesis umum, dan akan optimum pada takaran 10 ton per hektar, hipotesis 1 khusus. 2. Kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P, hipotesis 1 umum, dan akan optimum pada takaran setara 1 kali LDD, hipotesis 1 khusus. 3. Pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata, hipotesis 1 umum, dalam meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per hektar dan setara 1 kali LDD, hipotesis 1 khusus. Kemudian dari contoh kasus tersebut diperoleh pemisah yang pertama adalah faktor pupuk kandang atau A0 tanpa pupuk kandang, A1 5 ton per hektar pupuk kandang, A2 10 ton per hektar pupuk kandang, A3 15 ton per hektar pupuk kandang. Faktor kapur atau B0 tanpa kapur, B1 0,5 kali LDD, B2 1 kali LDD, B3 1,5 kali LDD. Diperoleh data sebagai berikut. Ini data dari contoh kasus di atas. Data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan. Di sini terdapat 3 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada TAB, ada YAB, ada 4 perlakuan yaitu A0, A1, A2, A3, dan TK. Langsung saja analisis jumlah kuadrat. 1. FK. FK adalah faktor koreksi, sama dengan 210,7 kuadrat per 48 sama dengan 924,88521. 210,7 kuadrat didapat dari jumlah keseluruhan TAB. Dari 8,5 dijumlahkan sampai 18,1 hasilnya 210,7 per 48. 48 didapat dari jumlah keseluruhan angka dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ada 48 angka. Kemudian JK total atau jumlah kuadrat total sama dengan 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat dan seterusnya sampai 6,1 kuadrat dikurangi FK sama dengan 141,115. Angka 2,1 kuadrat itu didapat dari angka kelompok 1 sampai kelompok 3 dijumlahkan. 2,1 ditambah 2,3 ditambah 2,5 ditambah 2,0 sampai 6,1. Kemudian per angka dikuadratkan dikurangi 924,88521. Hasilnya 141,115. JK kelompok atau jumlah kuadrat kelompok sama dengan 67,2 kuadrat ditambah 71,3 kuadrat ditambah 72,2 kuadrat per 16 dikurangi FK sama dengan 0,888. Angka 67,2 kuadrat ditambah 71,3 kuadrat ditambah 72,2 kuadrat itu didapat dari TK di sini. TK kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 per 16. 16 itu dari jumlah perlakuan. Dikurangi FK sama dengan FK itu
dari FK yang ini nomor 1 924,88521 sama dengan 4 jika kombinasi AB atau jumlah kuadrat kombinasi AB sama dengan 8,5 kuadrat ditambah 8,9 kuadrat dan seterusnya sampai 18,1 kuadrat per 3 dikurangi FK sama dengan 137,331. Angka 8,5 kuadrat itu didapat dari angka di TAB. Semuanya ditambahkan kemudian per angka dikuadratkan. Per 3 itu dari jumlah kelompok dikurangi FK. FK itu dari FK nomor 1 924,88521 hasilnya 137,331. Kemudian data ketersediaan PPMP dalam tanah menurut kombinasi AXB. Ini contoh datanya. Kemudian JK galat atau jumlah kuadrat galat 141,115 dikurangi 0,888 dikurangi 137,331 sama dengan 2,896. Ini angka 141 didapat dari JK total yang ini. Kemudian 0,88 dihasilkan dari JK kelompok dan 137,331 dihasilkan dari jumlah kuadrat kombinasi AB. Hasilnya 2,896. JK pupuk A atau jumlah kuadrat pupuk A sama dengan 32,9 kuadrat ditambah 41,8 dan seterusnya sampai 62,8 kuadrat per 12 dikurangi FK sama dengan 92,976. 32,9 kuadrat dan seterusnya itu didapat dari TA di sini. TA A0 sampai A3 per 12. 12 itu dari R kali T. R itu kelompok dan T adalah perlakuan, jadi jumlahnya 12. Dikurangi FK. FK itu dari FK nomor 1 di sini 924,88521 hasilnya 92,976. Nomor 7 JK kapur B atau jumlah kuadrat kapur B sama dengan 43,3 kuadrat ditambah 48,6 kuadrat ditambah 62,1 kuadrat ditambah 56,7 kuadrat per 12 dikurangi FK sama dengan 17,461. Angka 43,3 kuadrat dan seterusnya ini didapat dari TB di sini. Kemudian per angka dikuadratkan. Per 12 itu dari kelompok dikali perlakuan. Kemudian FK itu hasil dari FK nomor 1 924,88521 hasilnya 17,461. 8 JK interaksi AB atau jumlah kuadrat interaksi AB sama dengan jumlah kuadrat kombinasi AB dikurangi jumlah kuadrat A dikurangi jumlah kuadrat B sama dengan 26,891. JK kombinasi AB adalah angka dari nomor 4 ini 137,331. JKA itu dari nomor 6 hasilnya 92,976 dan JKB dari nomor 7 hasilnya 17,461. Jadi 137,331 dikurangi 92,976 dikurangi 17,461 hasilnya 26,891. Kemudian di sini terdapat tabel analisis sidik ragam atau ANSIRA. Hasil ANSIRA pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Di sini ada SK. SK itu adalah sumber keragaman, ada kelompok, kombinasi AB, pupuk kandang, kapur pertanian, interaksi, galat, dan total. Kemudian ada DB. DB itu derajat bebas. Ada JK jumlah kuadrat, ada KT kuadrat tengah, ada F hitung, ada F tabel 5% dan 1%. Untuk mencari DB
itu menggunakan rumus R dikurangi 1. R itu kelompok. Kemudian ada JK. Hasil dari angka-angka JK ini yaitu dari JK total, JK kelompok, JK kombinasi, JK galat, JK pupuk A, JK kapur B, dan JK interaksi AB. Kemudian KT. Untuk mencari KT itu dari rumus JK per DB. Dari JK per DB. Jadi 0,888 dibagi 2 hasilnya 0,444 dan seterusnya. Kemudian F hitung. Untuk mencari F hitung itu adalah KT per galat. KT per galat jadi 0,444 dibagi 30 galat. Kemudian hasilnya F hitung. Dan untuk mencari F tabel, kita harus mencari di tabel ini. Nah, untuk DB itu derajat bebas, kita mencarinya ke samping. Ini adalah DB atau horizontal ya, ke samping. Kemudian untuk mencari galat, kita ke vertikal, yaitu ke bawah. Kemudian angka-angka yang di atas ini bernilai 5%, kemudian angka-angka yang di bawah bernilai 1%. Kemudian keterangan. Jika bintang 2 itu sangat nyata dan jika bintang 1 itu nyata. Kakaknya adalah 7,08%. Kemudian kesimpulan hasil uji F. 1. Semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 atau hipotesis 1 umum diterima pada tarif uji 5 dan 1%. Sasaran utama uji F. Atas dasar kesimpulan ini dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. Kemudian 2. Pengatur lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P, berarti pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam areal percobaan dari galat sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. 3. Dengan KK yang kecil 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi sehingga uji lanjutnya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.